greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang saya heran ya, apakah tidak ada isu lain ya? Dan bahkan juga September sudah lewat, bahkan ini di bulan November. Berita ini pada tanggal 23 November, padahal sudah lewat ya bulan September. Tetapi Gatot Nurmantio ya tetap aja isunya seperti itu lagi. Bahkan ini dari kata logika, yaitu dengan berjudul Gatot Nurmantio yakin tahun 2030 Indonesia jadi komunis. Bahkan juga ditanggapi langsung oleh Budiman Sujatmiko. Maksudnya 2030 Indonesia akan buat sendiri kawasan-kawasan industri maju, universitas Saintop, Alibaba, Huawei, TikTok, wahana ruang angkasa, internet kuantum, matahari buatan, kereta super cepat, dan jalan tol ke pelosok-pelosok seperti Cina. Visioner bapak ini. Di sini bahkan Budiman Sujatmiko memplesetkan yaitu Indonesia akan seperti Cina, yaitu akan maju seperti Cina. Kadang-kadang saya heran, memang isu berkaitan dengan PKI ya saya sering mendengar dari Pak Gatot Nurmantio ini. Entah maksudnya apa. Setiap bulan September pada tahun 2020, 2021, 2017 yang lalu, setiap tahun bahkan Pak Gatot selalu menyebarkan isu-isu PKI seperti ini. Kalau memang benar ada, seharusnya Pak Gatot lah yang terdepan pada saat menjabat sebagai Panglima TNI pada waktu itu. Tetapi setelah tidak menjabat sebagai Panglima TNI, justru Pak Gatot malah seperti ini ya. Sangat disayangkan sekali. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya. Yap, memang Indonesia kalau mau jadi negara maju harus punya power. Mari kita bangun powernya mulai dari sekarang. Sudah November kok masih bawa isu komunis. Pas September ngapain aja? Gatot selalu mempromosikan komunis dengan cara-cara seolah-olah membenci komunis. Jadi siapa yang sebenarnya komunis? Aduh, jadi ingat kata-kata Opung Panda Nababan soal jenderal yang satu ini. Duh, Pak mantan Panglima ini ya. Saya dan kawan-kawan lagi nggarap green mining, power plant pelabuhan jeti dengan konsep green energy. Kita sedang bergerak menjadi negara maju loh Pak. Demokrasi terpimpin berasaskan Pancasila. Kita malah mau bersaing dengan Cina, Rusia, dan NATO ke depannya. Berpolitik itu memang perlu belajar. Pak Gatot, waktu Anda jadi Kasat dan Panglima TNI, kenapa satupun PKI yang Anda ributkan itu tidak ada yang ditangkap? Kalau tahun 2030 negara berubah ideologi, minimal Anda gerebek dulu deh satu cabang PKI-nya. Tapi kan nggak ada. Ada cuma budget seperti Anies Baswedan. Ya memang, apalagi sekarang ini sudah bulan November loh, tetapi selalu menggaungkan isu-isu seperti ini lagi. Padahal isu-isu seperti ini lagi sudah tidak zamannya ya. Bahkan pada waktu itu juga sudah dikomentari oleh Kasat Dudung Abdurrahman. Padahal Kasat Dudung pada waktu itu juga tak hanya sekedar PKI saja yang kita waspadai, tetapi juga ekstrem kanan, kata Dudung dalam sebuah diskusi virtual. Dan di sini juga Jenderal Dudung Abdurrahman juga sudah yakin lah kalau PKI itu sudah tidak ada. Kita yakinlah, percaya sama TNI, bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan seluruh untuk kepentingan rakyat, kata Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi saya sekarang ya lebih percaya kepada Jenderal Dudung Abdurrahman karena memang saat ini sedang bertugas menjadi Kasat. Saya sangat setuju sekali lah dengan kata-kata Budiman Sujatmiko kalau musuh Presiden Joko Widodo itu lucu-lucu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gatot Nurmantio yakin Indonesia jadi negara komunis pada tahun 2020-30. Ia minta para ulama untuk bersatu bangkit atau Indonesia akan punah. Indonesia jadi negara komunis 2030 disampaikan Gatot Nurmantio dalam Kongres Umat Islam Jawa Barat di Kompleks Pesantren Sukaraja, Jawa Barat. Video Gatot yakin Indonesia akan jadi komunis 2030 diungkap dalam channel Refli Harun pada 23 November 2022. Ulama harus bersatu. Kalau ulama bersatu maka santri akan melawan komunis. Jangan sampai terpecah, ungkapnya. Ia mengaku heran banyak ulama yang diam saat dirinya atau tokoh lainnya disebut kadrun. Ulamanya diam, padahal penghina kadrun sama saja menghina Allah. Ungkapnya pun sebaliknya dengan cebong. Karena itu ulama harus bersatu karena Indonesia sedang sakit parah. Aku yakin tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara komunis kalau ulama tidak bersatu, ujar Gatot Nurmantio. Bahkan diketahui pada waktu lalu mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengungkapkan adanya indikasi penyusupan paham komunis ke dalam tubuh TNI.
Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada, meski selalu dibantah oleh berbagai pihak. Gatot menyampaikan hal tersebut lewat acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada Minggu 26 September pada waktu lalu. Awalnya Gatot menceritakan terkait sejarah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Dia menyebut pemberontakan PKI sebetulnya sudah dimulai sejak 1948 atau 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Dia menyebut di usia Indonesia yang semuda itu, PKI di Madiun sudah berupaya mengambil alih Indonesia. Bayangkan bagaimana suasana kebangsaan kita tahun 1948. Negara masih dalam usia sangat belia, terjadi megapolitik sangat tinggi, dan menghadapi agresi militer Belanda. Pejuang ini dimanfaatkan PKI untuk kudeta pada tahun 1948, disertai 3 ciri khas: menculik, menganiaya terhadap warga sipil, polisi, dan ulama. Tapi melalui suatu operasi militer terutama pasukan Siliwangi, pada akhir November 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, ujar Gatot. Kemudian Gatot Nurmantio menyebut, setelah ditumpas, PKI ternyata muncul kembali pada pemilu 1955. Dia menyebut kala itu PKI menjadi partai terbesar kedua setelah PNI. Upaya pemberontakan PKI, kata dia, menjadi yang terbesar pada peristiwa G30S PKI. Dia menyebut saat itu ada 7 pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa tersebut. Pernyataan terbesar PKI adalah peristiwa G30S PKI yang berujung gugurnya 7 pahlawan revolusi. Tentu bukan hanya tentara. Tidak sedikit korban jatuh akibat zaman PKI dari kalangan masyarakat, terutama para ulama. Tapi alhamdulillah dengan pemerintahan Jenderal TNI Soeharto, saat itu Pangkostrat dibantu oleh Legend TNI Sarwo Edi Wibowo, pada saat itu Komandan Resimen Parako, dibantu KKO, para ulama serta ormas, para pemuda terutama HMI serta rakyat. Upaya jahat PKI bisa ditumpas habis, jelasnya. Atas beberapa sejarah itu, Gatot lantas menyinggung terkait masih ada tidaknya PKI saat ini. Dia menegaskan komunisme saat ini di Indonesia masih ada, meski selalu dibantah berbagai pihak. Pertanyaan tadi yang sangat ditunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Dan bertahap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya itu sah-sah saja di negara demokrasi. Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula dari ideologi komunis sudah tidak laku di dunia, tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta mudah saja melakukan pemberontakan, ujarnya. Gatot lantas memberikan bukti-bukti masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan Museum Kostrad. Dia menyebut dalam museum tersebut terdapat sejumlah bukti peristiwa penumpasan komunisme seperti patung yang dihilangkan. Bukti nyata jurang ganjuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, berapa diorama yang ada di Makostrad. Dalam Makostrad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto Soeharto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30S PKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai komandan resimen Parako dibantu oleh KKO tuturnya. Ini ditunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus akui dalam menghadapi pemberontakan G30S PKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu resimen para komando, dan Sarwo Edi dan para Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapus, dan 3 patung itu sekarang tidak ada, sudah bersih, jelasnya. Moderator webinar tersebut lantas mempertanyakan lebih lanjut soal hilangnya diorama di Makostrad. Gatot Nurmantio lantas menjelaskan lebih lanjut bahwa dirinya mendapatkan informasi dari utusan yang dikirim ke Museum Makostrad. Dia menyebut pada kondisi saat itu diorama di Museum Makostrad, yakni patung Soeharto, Sarwo Edi, dan Nasution beserta 7 pahlawan revolusi sudah hilang. Saya mendapat informasi walau bagaimanapun saya mantan Pangkostrat. Baru akhir-akhir ini disampaikan bahwa diorama bukan hanya patung Pak Soeharto, patung Pak Sarwo Edi, sama Pak Nasution, tapi juga 7 pahlawan revolusi sudah tidak ada di sana. Kan khusus di ruangan Pak Harto mencerminkan penumpasan pemberontakan G30S PKI dikendalikan oleh Pak Harto di markasnya. Saya tadinya tidak percaya, tapi saya utus seseorang yang tidak bisa saya sebutkan di sana dan memfoto ruangan itu, dan dapatnya foto dan video itu yang terakhir sudah kosong, katanya. Bahkan diketahui beredar unggahan ramalan Indonesia akan dikuasai PKI pada tahun 2030 di media sosial.
telah ditelusuri, di mana bahwa isu tersebut adalah hoax. Adapun penelusuran yang dilakukan adanya mengacu kepada pernyataan seorang pakar sejarah Indonesia dan peneliti ulama LIPI yang mengatakan bahwa isu kebangkitan PKI itu sendiri bahwa hingga saat ini belum dapat dibuktikan kebenarannya. Isu tersebut sengaja dihembuskan kelompok tertentu untuk mengacaukan situasi politik, dan juga isu kebangkitan PKI masih berada pada perbatasan fakta dan alat propaganda. Karena itu, perlu sikap tegas dan terukur dari pemerintah dan Presiden Jokowi agar isu tidak dimanfaatkan sebagai senjata politik yang mengganggu keamanan nasional. Untuk itu, penguatan ideologi Pancasila perlu terus dilakukan sebagai benteng terhadap ideologi lain yang bisa menjadi ancaman bangsa. Bahkan, Panglima Kostrad Legend TNI Dudung Abdurrahman pada waktu itu mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kelompok ekstrim kanan yang bisa saja muncul di Indonesia. Peringatan Dudung terkait kemunculan kelompok kiri disampaikan ketika menjawab pertanyaan terkait maraknya isu kebangkitan komunis yang sedang heboh sekarang ini. Tak hanya sekedar PKI yang kita waspadai, tapi juga ekstrem kanan juga, kata Dudung dalam sebuah diskusi virtual pada Jumat 1 September 2021 yang lalu. Adapun isu kebangkitan komunis ini pertama kalinya digaungkan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang menyebut sekarang ini TNI telah disusupi PKI. Gatot juga sempat menyinggung penyerangan kepada tokoh agama yang marak belakangan ini. Disebutkan penyerangan terhadap tokoh agama itu mirip dengan pemberontakan PKI pada masa lampau. Terkait hal itu, Dudung dengan tegas menampiknya. Baginya PKI telah selesai dan mustahil bakal bangkit kembali. Dudung berpandangan apabila PKI benar-benar bangkit, seharusnya ia telah menerima laporan dari jajaran bawah. Pasukan di Kostrad, kata dia, juga memiliki pembinaan teritorial dengan radius 500 meter, 1 km sampai 5 km. Dengan demikian, apabila terjadi perkembangan signifikan di antara kegiatan yang terpengaruh dengan komunisme, kata Dudung, maka pihaknya akan tahu lebih dahulu. Jangan kita mengalihkan ke PKI yang sudah dibubarkan dan saat ini sudah, menurutnya saya, sudah tak ada, kemudian dihembuskan kembali dengan dalil adapun. Seakan-akan itu ada tegasnya. Namun demikian, ia menyoroti isu tersebut yang muncul dan digaungkan setiap September. Padahal, kata dia, TNI mewaspadai ancaman ideologi tersebut setiap saat. Padahal, itu sudah tak ada. Kita yakinlah bersama-sama TNI bahwa TNI itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan seluruh untuk kepentingan rakyat, kata Jenderal Dudung. Bahkan diketahui mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio melempar tudingan panas soal komunisme menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Bukan hanya di tubuh TNI, Gatot menyebut bakal paham komunisme juga secara masif menyusup ke semua lini kekuasaan. Kita bisa melihat praktik pemerintahan komunis di berbagai negara. Ciri-cirinya kekuasaan terpusat ke sekelompok elit oligarki, sering melakukan politik bohong, janji palsu, fitnah, dan lain-lain. Senang memecah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan termasuk dengan kekerasan, pembunuhan karakter kepada lawan politik, menyusup ke semua lini kekuasaan, ujar Gatot Nurmantio dalam webinar TNI versus PKI yang videonya beredar dan dikutip pada Senin 27 September yang lalu. Sebagai organisasi, kata Gatot, PKI memang telah dibubarkan. Demikian pula sebagai ideologi sudah tidak laku di dunia. Tapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta bisa mudah melakukan pemberontakan. Terlebih setelah penumasan G30S PKI telah melahirkan dendam politik oleh keturunan biologi anggota dan pimpinan PKI atau pihak-pihak yang bersimpati menjadi komisi gaya baru, paparnya. Sebagai mantan prajurit, Gatot Nurmantio mengaku sangat prihatin dengan fenomena ini. Ia lalu memaparkan bukti komunis masih ada di Indonesia, terkhusus di institusi TNI. Adanya hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Barang-barang yang dihilangkan adalah yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di tanah air pada era Orde Lama. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Betapa diorama yang ada di Makostrad, dalam Makostrad ada bangunan. Bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 PKI di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai komandan Resismen Parako dibantu oleh KKO, ungkap Gatot.
Dia menyebut pada saat itu diorama di Museum Makostrat yang sebelumnya ada patung Soeharto, Sarwo Edi dan Nasution beserta 7 pahlawan revolusi sudah hilang. Ia mengetuk para hati prajurit yang kini masih aktif di TNI untuk waspada dengan bahaya komunis. Dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme prajurit TNI AD, TNI AL, TNI AU agar bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan dan merusak jiwa-jiwa TNI, minimal menghilangkan pengkhianatan yang menjadi institusi untuk orientasi jabatan. Saya yakin masih ada jiwa patriotisme di relung hati prajurit TNI, ujar Purnawirawan Jenderal Bintang 4 TNI AD tersebut. Tudingan Gatot sudah direspon Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Kostrad mengakui patung-patung para pahlawan revolusi itu sudah dibongkar. Namun yang mempunyai inisiatif pembongkaran justru sang pembuatnya, Letnan Jenderal TNI Asmin Yusri Nasution. Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bakti di markas Kostrad, ujar Kolonel Infanteri Haryantana dalam keterangan tertulis pada Senin 27 September. Haryantana menerangkan pada Senin 30 Agustus mantan Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Purna Asmin Yusri Nasution menemui Pangkostrat Lejen Dudung Abdurrahman. Pertemuan kala itu juga dihadiri Kostrad dan Irkostrad yang bertujuan meminta untuk pembongkaran patung-patung tersebut, ucap Haryanta. Haryanta menuturkan Asmin Yusri Nasution adalah penggagas pembuatan patung-patung tersebut. Pembuatan patung dilakukan kala dirinya menjabat sebagai Pangkostrat 9 Agustus 2011 hingga 11 Maret 2022. Bahwa pembongkaran patung-patung tersebut atas keinginan dan ide Letnan Jenderal Asmin Yusri Nasution. Karena pada saat menjabat Pangkostrat periode 9 Agustus 2011 hingga 13 Maret 2012 beliau yang membuat ide untuk pembuatan patung-patung tersebut, terang Haryanta. Letnan Jenderal TNI Asmin Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatkannya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin. Sehingga pihak Kostrad mempersilahkan, sambung Haryanta.